Halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar seluruh bangsa Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul Keajaiban Gibran. Politik itu memang unik. Tujuan politik teorinya agar bisa membantu masyarakat lebih luas, yaitu dengan mempunyai kewenangan membuat atau merubah undang-undang, supaya aturan yang tercipta atau yang telah ada lebih sempurna serta mampu mensejahterakan rakyat. Tetapi pada kenyataannya banyak pelaku politik mempunyai tujuan menyimpang. Mereka berpolitik hanya untuk memenuhi hasrat politiknya, menjadi orang yang berkuasa dan menggunakan kekuasaannya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, agar bisa berkuasa lagi dan mengumpulkan uang banyak lagi. Setidaknya ketika sudah tidak berkuasa lagi, uang mereka sudah menggunung. Kita layak berbangga mempunyai presiden yang begitu perhatian terhadap rakyatnya. Berbagai pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Nusantara. Tak heran masyarakat mempercayakan negeri ini dipimpin olehnya selama 2 periode. Bukan itu saja, keluarganya pun dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pemimpin. Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan Gibran jadi wali kota Surakarta. Bahkan Gibran dianggap sebagai penerus karir politik Presiden Jokowi. Karakter dan sikapnya dinilai identik dengan bapaknya. Bicaranya yang santai, perilakunya yang sopan mengingatkan masyarakat terhadap Jokowi. Baru beberapa bulan Gibran menjabat jadi wali kota Solo, simpati masyarakat terus bergulir. Bahkan secara real politik, banyak tokoh politik negeri ini yang datang bertemu kepada Gibran. Padahal wali kota Solo ini masih sangat muda, berusia 34 tahunan. Tak terbayang jika Gibran menjadi Presiden RI tahun 2024, maka dia akan masuk rekor sebagai Presiden RI termuda yang pernah ada. Namanya juga membayangkannya, boleh dong. Dan dalam politik bukan tidak mungkin. Indikasinya sudah terlihat. Diberitakan sejumlah menteri tercatat bertemu putra sulung Presiden Jokowi itu, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kemudian Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan ada mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Utama Kusubandrio. Selain itu, petinggi partai politik yang menemui Gibran adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Terbaru, Gibran ditemui Komisaris Utama PT Pertamina, yaitu Ahok Basuki Cahayapurnama. Tokoh-tokoh ini bertemu Gibran kemungkinan besar karena kepentingan politik. Masa iya sih mereka mendatangi seseorang hanya sekedar silaturahmi biasa? Nah, kenapa banyak tokoh yang menemui Gibran? Pertama, mereka sudah mencium bahwa Gibran sangat berpotensi menjadi super magnet yang mampu menggait suara rakyat berjumlah super besar. Hal ini dibuktikan dengan raihan suara Gibran di Pilkada Solo, 86,54% suara. Hal yang paling diperlukan oleh partai politik adalah suara rakyat sebanyak-banyaknya. Partai politik sangat membutuhkan orang yang mampu meraih suara rakyat dengan jumlah besar. Kedua, mungkin saja para tokoh ini sudah memprediksi bahwa Gibran di masa mendatang sangat mungkin untuk menjadi kandidat capres yang kuat untuk Pilpres tahun 2024 ataupun tahun-tahun selanjutnya. Tentu saja anggapan ini masih terlalu dini, karena Gibran berpolitik hanya seumur jagung saja. Dengan usianya yang masih sangat muda, perlu pengalaman yang lebih besar, dirinya matang, dan benar-benar siap memimpin negara sebesar Indonesia ini. Nyinyiran dari berbagai pihak pun datang menyikapi fenomena kunjungan banyak tokoh ke Gibran. Misalnya saja dari partai oposisi PKS. Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan bahwa para tokoh yang datang mungkin menganggap bahwa keajaiban Jokowi akan kembali terulang. Ternyata Fathul menganggap bahwa Jokowi adalah suatu keajaiban. Dari wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI separuh jalan, dan mulus jadi presiden 2 periode lagi. Ini memang betul-betul ajaib. Secara tidak langsung, PKS pun menganggap bahwa mungkin saja Gibran pun bisa menjadi suatu keajaiban, bahkan akan lebih ajaib, karena Gibran bisa menjadi Presiden RI dengan usia di bawah 40 tahun. Pihak oposisi sepertinya mulai cemas dengan kondisi Gibran saat ini, layaknya bunga yang sedang mekar.
banyak kumbang yang gagah dan tampan datang untuk bertemu bersilaturahmi. Sebaliknya, oposisi sangat susah mempunyai bunga mekar yang disukai kumbang. Mereka hanya sebatas bisa melihat, mengomentari, dan mengurut dada. Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.